Kembali di Sindo Today, pemirsa, arus balik libur lebaran mulai meningkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Tercatat pada Jumat 4 April 2025 total penumpang berangkat mencapai 29.000. Di antaranya penumpang yang berangkat dari stasiun Yogyakarta mencapai 11.000. Dari stasiun Lempuyangan 4.000 penumpang dan stasiun Solo Balapan mencapai 7.000 penumpang. Rata-rata penumpang yang berangkat dari Daop 6 Yogyakarta dengan tujuan Kota Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Tak hanya keberangkatan Daop 6 Yogyakarta juga mencatat kedatangan penumpang yang masih cukup tinggi mencapai 28.000 penumpang. Bagi Anda penumpang kereta api Sanjaya Utama Solo. Kepadatan penumpang masih terjadi di stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya. Ketersediaan tiket untuk arus balik masih tersisa sekitar 13% dari 571.000 tiket yang disediakan selama masa angkutan Lebaran 2025. Stasiun wilayah Daop 8 Surabaya hingga Jumat pagi atau 3 hari pasca Lebaran terpantau padat oleh penumpang. Seperti di stasiun Surabaya Gubeng yang ramai oleh penumpang yang akan berangkat maupun turun dari kereta api. Diperkirakan hingga Jumat pagi lebih dari 20.000 penumpang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya. PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat dari 571.000 tiket yang disediakan selama masa angkutan Lebaran, hampir 87% sudah ludes terjual. Jarak jauh masa angkutan Lebaran keberangkatan Daop 8 Surabaya untuk keberangkatan 21 Maret hingga nanti tanggal 11 April sudah terjual sekitar 87%. Artinya masih ada 23% tiket yang bisa didapatkan oleh masyarakat yang sedang melakukan perjalanan dengan kereta api di masa arus balik ini. Ya, kita masih memantau ya di sejumlah lokasi ya. Tadi ada di beberapa tempat yang memang sudah ada kepadatan begitu. Ya, sudah ada peningkatan juga di sejumlah lokasi. Cikatama ramai lancar, kemudian juga di wilayah Bakahuni ini sudah mulai padat juga dan akan mulai bekerja kembali. Termasuk di wilayah Gentong ini. Iya, ini sudah memasuki keempat hari setelah Lebaran, arus balik kendaraan di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat mulai ramai. Ya, jelang puncak arus balik rekayasa arus lalu lintas akan kembali diberlakukan secara situasional untuk mengurai kepadatan kendaraan. Di jalur alternatif mudik, tepatnya di kawasan lintas Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, arus balik kendaraan mulai ramai. Ada peningkatan jumlah kendaraan pemudik dari arah Tasikmalaya menuju Bandung. Hingga Jumat siang, ada 71.000 lebih kendaraan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Kendaraan didominasi menuju ke arah Bandung. Jelang puncak arus balik, rekayasa one way juga akan diberlakukan situasional. Berdasarkan data dari Dishub Kominfo, Kabupaten Tasikmalaya, kendaraan yang melintas di jalur Gentong pada momen arus balik masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Ya, pemirsa dan Cikal, kalau tadi kita sudah lihat ada di Ciamis, kemudian di Bakahuni, kita akan lihat bagaimana kondisi arus balik di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sudah ada rekan Irfan Haryansyah di sana. Arus balik di Lingkar Gentong, Jawa Barat. Ya, baik, terima kasih Galuh, Cikal, dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi terkini di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau sudah kembali normal dan tidak ada kepadatan. Namun berbeda tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 7 lebih 30 menit. Ini sempat terjadi kepadatan di tempat kami melaporkan saat ini. Namun untuk situasi saat ini sudah mulai terkendali dan tidak ada lagi kepadatan. Dan tentunya jalur selatan ini yang merupakan Lingkar Gentong
Tasikmalaya, kemudian juga Malangbong dan juga Limbangan, ini banyak sekali trouble spot yang memang menjadi titik rawan kemacetan. Dan salah satunya ini di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Tanjakan ataupun Lingkar Gentong yang berada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan saya akan mencoba bertanya secara langsung kepada Kasatlantas Polres Kota Tasikmalaya untuk menanyakan bagaimana kondisi terkini untuk kendaraan yang memang untuk berbicara di momen arus balik hari ini. Sudah bersama kami AKP Ricky Gustiawan selaku Kasatlantas Polres Kota Tasikmalaya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Pak, izin Pak, boleh dijelaskan Pak terkait dengan kendaraan ataupun arus lalu lintas di pagi hari ini Pak, seperti apa? Baik, dapat kami informasikan pada saat ini situasi arus lalu lintas tepatnya di pos pengamanan letter U Gentong, di mana yang mengarah ke Bandung dan sekitarnya dari Tasik, alhamdulillah ada kesempatan ini normal lancar, tidak ada hambatan-hambatan yang begitu signifikan, di mana Gentong ini kita memiliki tanjakan yang masih dikatakan ekstrim dan jalannya yang berkelok-kelok yang akhirnya menimbulkan apabila menjadi kepadatan-kepadatan apabila kendaraan memang sangat deras yang dikirim dari arah Ciamis, Jawa Tengah ataupun tempat wisata Pangandaran. Sejauh ini sudah berapa kali rekayasa lalu lintas, Pak? Untuk hari kemarin sampai dengan subuh tadi, kita sudah melaksanakan 4 kali pelaksanaan CB One Way, di mana pelaksanaan tersebut selama 30 menit pelaksanaannya setiap kali penarikan. Nah, ini kan Pak, seperti kita ketahui bahwa Tanjakan Gentong ini menjadi salah satu kemacetan. Terus kami tadi sempat melihat adanya beberapa kendaraan yang mogok begitu Pak. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini seperti apa Pak? Antisipasi kami selaku anggota kepolisian, kami tentunya sudah menyiapkan di wilayah Tanjakan Gentong ini ada tim ganjel, ada juga bengkel-bengkel yang sudah disediakan di tanjakan-tanjakan dan tentunya kendaraan derek yang ada di Tanjakan Gentong ini. Kemudian ini Tasikmalaya dan Garut ini saling berdekatan Pak. Apakah memang selalu ada koordinasi Pak untuk mengantisipasi kepadatan? Betul. Jadi tentunya kami selalu berkoordinasi dengan Polres sebelah, yaitu Polres Garut dan Polres Ciamis ataupun Polres Tasik Kabupaten. Di mana karena untuk melihat situasi yang berada di Limbangan, Bandrek maupun Lewo sampai dengan Malangbong. Apabila ada ruang kosong di sekitaran Kabupaten Garut, maka kami berkoordinasi untuk menarik kendaraan yang dari arah timur ke arah barat untuk mengurai kepadatan yang di sekitaran Gentong sampai dengan Raja Pola. Kemudian ini Pak, satu lagi terkait dengan berbicara momen arus balik nih Pak. Diperkirakan ini atau diprediksi terjadinya kapan Pak? Kami melihat prediksi dari mulai kemarin juga karena kita tidak bisa memprediksikan secara umum, namun karena ada jalur wisata, ada jalur ziarah, ada juga yang silaturahmi lokalan, di mana itu adalah mungkin kepadatan-kepadatan yang diterima di Tanjakan Gentong ini. Satu lagi nih Pak, boleh terkait dengan himbauan bagi pengendara yang akan melintas di Lingkar Gentong sendiri Pak? Tentunya kami menghimbau kepada masyarakat atau pengguna jalan yang akan melintasi wilayah Gentong ini. Yang pertama adalah harus menjaga kondisi fisik pribadi. Yang kedua yaitu terkait dengan kendaraannya itu sendiri, dan kami pun juga memiliki call center 110 di mana apabila masyarakat yang berada di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota ini apabila melintas silahkan menghubungi call center tersebut. Kami nanti akan datang menghampiri apabila ada kendala, hambatan terkait pribadi ataupun kendaraan ataupun kepadatan yang menimpa para pengguna jalan sekalian. Baik, terima kasih banyak AKP Ricky Gustiawan selaku Kasatlantas Polres Kota Tasikmalaya. Selamat kembali bertugas Pak.
Dan tentunya pemirsa dapat kami tambahkan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya bahwa menyebutkan untuk di momen puncak arus balik ini sudah ada lebih dari 8.000 kendaraan sejak tadi pukul 00 dini hari hingga pukul 6 tadi pagi yang melintas di Lingkar Gentong Selatan. Maksud kami di jalur selatan khususnya di Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat. Dan tentunya tadi pihak kepolisian telah menghimbau kepada para pemudik ataupun yang hendak melakukan perjalanan di Lingkar Gentong untuk tetap berhati-hati dan fokus dalam berkendara, kemudian juga pastikan kendaraan yang layak jalan. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Irfan. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. 4 hari usai Lebaran, volume kendaraan di res area kilometer 97 tol Cipularang masih terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi oleh bus dan kendaraan pribadi. Res area kilometer 97 adalah salah satu res area yang menjadi pilihan bagi masyarakat untuk beristirahat sejenak sebelum mengarah kembali ke arah Jakarta. Hingga Jumat sore, volume kendaraan yang melewati kilometer 97 terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan secara signifikan. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus yang melewati kilometer 97 hingga memasuki kawasan rest area. Diperkirakan puncak arus balik terjadi pada 7 April mendatang. Arus balik penumpang pada 4 hari pasca Lebaran terlihat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat sore. Pengelola Bandara Suta mencatat jumlah pergerakan penumpang mencapai 147.000 orang dari berbagai kota di Indonesia. Suasana Terminal 2 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terus dibanjiri ratusan penumpang yang baru kembali usai berlibur dan pulang mudik ke kampung halaman. Para penumpang ini datang dari berbagai daerah di Indonesia. Kebanyakan dari mereka memilih kembali lebih awal dikarenakan tiket pesawat yang mendekati puncak arus balik pada Minggu 6 April telah ludes. Salah satu penumpang pesawat dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengaku sengaja memilih kembali pada hari Jumat karena tiket pesawat telah habis untuk puncak arus balik. Karena pertama itu karena tiketnya udah habis. Pertama itu memang penerbangannya dari bandara di Lubuk Linggau itu nggak ada setiap hari, itu yang pertama. Yang kedua memang tiketnya udah habis untuk hari selanjutnya. Kemarin itu kurang cepat. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat arus balik telah terjadi sejak hari Kamis. Kemudian pada hari Jumat ini sebanyak 147.000 orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta dengan rincian 82.000 orang yang datang dan 65.000 orang yang pergi. Tidak hanya itu, pergerakan pesawat juga diprediksi sebanyak 1.002 penerbangan, baik yang datang maupun pergi. Pihaknya memprediksi tren kenaikan penumpang pada arus balik akan terus meningkat seiring mendekati puncak arus balik libur Lebaran hingga 7 April mendatang. Dari Tangerang, Banten, Ahas Nugara, iNews melaporkan. Sementara itu, arus balik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat sudah mulai terlihat, pemirsa. Jumlah pemudik yang kembali ke Jakarta melalui terminal ini mencapai 1.000 penumpang lebih. Arus balik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat terlihat ramai dipadati para pemudik dari kampung halaman. Bus yang datang masuki terminal ini menurunkan para pemudik dari tujuan Jawa dan Sumatera. Kepala Terminal Bus Kalideres mengatakan hingga Jumat pagi arus balik mulai terlihat padat dengan jumlah bus yang masuki terminal sudah mencapai 153 kendaraan. Dengan total pemudik mencapai 1.674 dari wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Dari jurusan Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Sumatera itu dari Padang, Palembang, dan Lampung. Tadi pagi pada pukul 7.00 itu tercatat penumpang tiba sebanyak 1.674 orang dengan bus tiba sebanyak 153 bus. Kira-kira berapa persen Pak peningkatannya dari hari kemarin? Ya, untuk peningkatannya sudah cukup lumayan ya. Karena pada kemarin itu hanya 300-an ya penumpangnya. Ini naik tadi pagi saja sudah jam 7
sudah mencapai 1.674. Diperkirakan nanti akan lebih dari 2.000 penumpang ya yang tiba pada pagi hari ini ya. Puncak arus balik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat diprediksi akan terjadi pada Minggu dini hari dengan total kedatangan mencapai 6.000 orang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.